Perkenalkan, namaku adalah Lian Gogali, ketua sekaligus pendiri Institut Mosintowo di Poso, Sulawesi Tengah. Sebuah gerakan yang terlahir atas keprihatinan pasca konflik yang terjadi akibat perbedaan agama di tahun 1998 silam. Dimulai pada tahun 2009, institut yang aku dirikan ini memiliki tujuan untuk memperjuangkan perdamaian. Inilah caraku untuk setidaknya menyejukkan suasana pasca konflik. Anggota yang bergabung pun datang dari beragam latar belakang agama, ras, dan budaya. Di sini kami berjuang, terutama bagi pemberdayaan anak dan perempuan. Kenapa perempuan dan anak? Karena sebenarnya dalam konteks konflik, perempuan dan anak sebenarnya, perempuan khususnya yang bekerja benar-benar untuk membangun upaya-upaya perdamaian. Jadi meskipun konflik terjadi, sebenarnya ada banyak sekali cerita-cerita tentang perempuan yang mengupayakan isu-isu perdamaian. Mereka berkomunikasi satu sama lain, saling mendukung, saling menolong satu sama lain untuk memastikan bahwa tidak ada tidak ada keterpecahan antara Muslim dan Kristen saat konflik seperti itu. Dibantu dengan anak muda sekitar, perlahan sekolah yang aku bangun bersama masyarakat ini mulai mencapai visi dan misi. Nantinya para pemuda yang memiliki pengalaman konflik dapat saling mendukung pembangunan perdamaian antar pemuda umat beragama, juga perbaikan kesejahteraan hidup bagi para pekerja informal. Fokus kerja bersama kita itu adalah masyarakat, terutama perempuan dengan anak-anak, terutama masyarakat akar rumput. Jadi kita biasanya mengajak para buruh perempuan, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu petani dan nelayan, juga anak-anak dari keluarga akar rumput ya, menengah ke bawah untuk bersama-sama membicarakan tentang masalah tapi juga kebutuhan mereka. Saat ini kami bekerja di sekitar 80 desa dan kelurahan di Kabupaten Poso, melibatkan sekitar 750 petani dan juga nelayan, tapi juga buruh perempuan dan juga anak muda, terutama juga anak muda ya. Jadi kita juga sekarang lagi bekerja sama dengan anak muda untuk tidak meninggalkan desa, tetapi juga mereka bekerja untuk desa, dan itu bekerja bersama-sama lintas agama dan lintas suku di Poso dan sekitarnya. Terus itu kemarin sampai jam 5 doang ya, bener banget. Tak sedikit anak muda yang memilih meninggalkan kota ini. Hal inilah yang membuatku memfokuskan pada pemuda Mosintowo untuk bekerja sama dengan antar kabupaten untuk menggalakkan gerakan cinta dan tak meninggalkan desa, serta bersama membangun kampung halaman menjadi lebih baik dan damai. Aku patut berbangga karena sejak 2010, sekolah perempuan yang ada di Institut Mosintowo sudah ada 3 angkatan hingga saat ini. Padahal awalnya aku sempat pesimis. Dimulai dari pertemuan pertama kalinya dengan masyarakat yang saling berbeda keyakinan, awalnya mereka sempat ragu dan kaku. Perlahan suasana mulai mencair seiring terjalinnya komunikasi di antara mereka. Bahkan nih, kini rasanya pertemuan sekali 2 kali terasa tak cukup. Dan akhirnya lahirlah sekolah pembaharuan yang berfokus untuk para pria di Kabupaten Poso. Antusiasme mereka itu sangat terlihat karena mereka merasa bahwa ini pertama kali mereka bertemu bersama-sama pasca konflik, dan itu kemudian membicarakan hal-hal yang terjadi di sekitar mereka dan bekerja bersama-sama. Sehingga kelas sekolah perempuan itu dia rasakan tidak cukup, sehingga ada pertemuan lainnya, workshop, training, termasuk sekarang kita membangun bersama-sama sekolah pembaharu desa bersama-sama dengan orang-orang di desa. Fakta tentang kurangnya pemahaman akar budaya lokal di masyarakat membuatku terpacu mendukung warga agar giat memanfaatkan sumber daya dan pembangunan desa. Menjelajahi dari desa ke desa membuatku dan para anggota institut semakin takjub akan arti perbedaan dan keberagaman. Jadi anak-anak muda diajak untuk menjelajahi nilai-nilai. Ada 12 nilai di Kabupaten Poso yang kita tawarkan kepada mereka. Ada nilai keberanian, nilai kesederhanaan, nilai keberagaman, nilai toleransi, nilai kekeluargaan. Nah, anak-anak muda itu kan kita hanya membuka untuk sekitar 100 anak muda untuk berjalan keliling dari satu desa ke desa lain, mengenal desa, tapi juga ngobrol ya antara, kan ini beda agama, beda suku seperti itu. Tapi kemudian mendaftar banyak sekali, dan sampai sekarang kemudian hanya karena
pandemi, jadi kita bikinnya dalam bentuk online, gitu, virtual online gitu, untuk bisa menyampaikan apa yang dipikirkan oleh anak-anak muda. Gitu. Sekolah keberagaman juga sama ya dengan tokoh-tokoh agama. Biasanya kita katakanlah kita tanam cingke cukup banyak. Pada akhirnya, tak ada yang dimenangkan dalam sebuah perseteruan. Yang ada hanyalah perpecahan dan kehilangan. Kitalah yang harus menjaga tanah kelahiran, menjaga perdamaian, saling mengenal dan memahami dalam perbedaan.